Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas buku The Art of Laziness dari Library Mindset. Ini sumber yang fokusnya ke cara ubah pola pikir ya, sama teknik-teknik buat ngatasin males gitu. Betul sekali. Misi kita yaitu nyaring poin-poin paling penting buat Anda, gimana caranya tanggung jawab pribadi, terus berani keluar dari zona nyaman, sama beberapa strategi praktis itu bisa beneran ngubah cara kita ngejalanin hari. Wah, menarik banget nih. Oke, langsung aja deh ke fondasinya. Kenapa sih ngambil tanggung jawab penuh itu jadi langkah pertama yang kayaknya penting banget di buku ini? Ya, karena gini, menurut sumbernya nih, nyalain orang lain atau keadaan tuh ya nggak akan ngubah apa-apa gitu loh. Kemalasan atau kita suka nunda-nunda, nggak bahagia, itu tanggung jawab kita sendiri buat ngatasinnya. Nggak bakal ada yang datang nolongin gitu aja. Jadi kayak Jamersan nunggu diselamatin gitu ya? Iya, persis. Tindakan kita sendiri itu satu-satunya solusi. Ada pepatah Cina yang relevan banget kan. Waktu terbaik nanam pohon itu 20 tahun lalu. Nah, waktu terbaik kedua ya sekarang ini. Jangan nunggu lagi. Oke. Jadi aksi itu kuncinya. Nah, setelah tanggung jawab nih, pola pikir apa lagi yang menurut buku ini penting banget? Yang paling utama itu keluar dari zona nyaman. Karena ya pertumbuhan itu nggak terjadi di tempat yang enak-enak aja kan? Sumber ini bilang, zona nyaman itu tempat indah, tapi nggak ada yang tumbuh di sana. Jadi ya harus berani lakuin hal sulit. Harus berani ya. Terus apa lagi? Selain itu, penting juga buat menyederhanakan. Jangan kebanyakan mikir, jangan overthinking lah istilahnya. Bertindak aja, cepet. Meskipun infonya baru 70%, kayak yang dibilang Jeff Bezos tuh, oh ya, sama satu lagi, tulis tujuan Anda. Itu bikin lebih komit katanya. Menarik tuh, walau belum sempurna. Terus gimana buku ini ngelihat soal disiplin versus nunda-nunda? Ini kan musuh bebuyutan banyak orang nih. Disiplin itu dilihat sebagai investasi buat masa depan. Lakuin apa yang perlu, terutama yang susah, ya kan? Ada kutipan bagus dari Jim Rohn di buku ini. Kita tuh milih antara sakitnya disiplin atau sakitnya penyesalan. Nah, penundaan itu musuhnya disiplin. Jadi nggak ada waktu yang pas gitu ya buat mulai? Nggak ada. Waktu terbaik ya sekarang ini. Udah lupain nyari jalan pintas atau hack instan. Fokus aja sama kerja keras yang konsisten. Itu yang ditekankan. Terus soal gagal gimana? Kadang kan orang takut gagal, jadi malah nggak mulai-mulai. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kegagalan itu bikin berhenti. Ingat cerita raja yang punya cincin, ini pun akan berlalu. Itu pesannya kuat banget. Bantu dia tetap rendah hati pas menang, tapi juga tetap tegar pas lagi kalah atau gagal. Gagal itu ya bagian proses aja, kalau kita berani coba. Oke, sip. Pola pikir udah clear. Sekarang pindah ke cara kerja nih. Biar lebih efektif, bukan cuma sibuk doang. Ada banyak tips kan di buku ini? Mana yang paling nonjol? Yang pertama, dan paling dasar sih, kerjain hal yang benar, yang emang berarti buat Anda. Susah banget kan nggak malas kalau kita benci sama kerjaan kita? Di sini konsep Ikigai dari Jepang itu relevan banget. Nyari irisan antara apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang dunia butuhin, sama apa yang bisa ngasilin duit. Ikigai ya. Nemuin makna gitu ya, bukan cuma teknik doang. Betul. Motivasi dari dalam itu penting banget. Terus yang kedua, lupakan multitasking. Fokus satu aja, satu tugas penting dalam satu waktu. Ini bukan cuma biar hasilnya bagus, tapi juga biar nggak bikin kesalahan fatal. Contohnya kayak insiden Mars Climate Orbiter itu, kan gagal gara-gara unit ukurannya kacau. Oh iya, pernah denger tuh. Gara-gara nggak fokus ya. Bisa jadi salah satu faktornya koordinasi yang buruk karena nggak fokus. Terus, jangan lupa juga prinsip 80-20. Cari 20% aktivitas yang ngasih 80% hasil, terus fokusin energi ke situ. Oke, nah dari banyak teknik praktis yang disebut kayak Pomodoro, aturan 5 menit, hukum Parkinson, aturan 2 hari, mana sih yang paling gampang dicoba dan mungkin paling cepat kelihatan hasilnya menurut buku ini? Kalau buat mulai ya mungkin aturan 5 menit itu oke banget. Kalau ada tugas di bawah 5 menit, kerjain saat itu juga. Nggak usah ditunda. Ini ngaruh banget ke psikologis buat ngatasin rasa enggan di awal. Oh gitu ya, simple tapi ngena ya. Iya. Terus hukum Parkinson juga bagus buat disadari, kerjaan itu suka melar ngisi waktu yang ada. Jadi kalau kita kasih batas waktu lebih ketat buat diri sendiri,
bisa jadi lebih efisien. Sama, penting juga tuh belajar bilang tidak buat jaga waktu kita, dan kalau bisa, delegasiin tugas yang nggak terlalu penting. Oke, catat. Selain diri sendiri dan cara kerja, lingkungan pergaulan juga disebut penting banget ya. Penting banget. Kan ada kutipan Jim Rohn lagi. Anda itu rata-rata dari 5 orang terdekat Anda. Jadi, ya pilih-pilih teman gaul lah. Kelilingi diri sama orang yang dukung kita buat tumbuh, bukan yang malah narik kita jadi malas atau negatif terus. Wah, bener juga ya. Saran praktisnya di buku ini, jangan minta nasihat hidup dari orang yang hidupnya aja nggak kita pengenin gitu. Mau bahagia, ya belajar dari orang bahagia. Simple kan? Masuk akal banget. Terakhir nih, soal refleksi diri. Ada saran spesifik nggak? Ada. Cukup 10 menit aja sebelum tidur, buat mikirin hari ini tuh gimana. Apa yang jalan, apa yang enggak, waktu kebuang di mana aja. Ini buat bangun kesadaran diri kan. Habis itu, tentuin 3 tugas paling penting buat besok. Di buku ini disebutnya 3 arrows. Jadi besok pagi bangun udah tahu prioritasnya apa. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, intinya tanggung jawab ada di kita, pola pikir itu kuncinya, fokus ke yang penting, jangan nunggu tapi langsung aksi, terus pilih lingkungan yang benar. Gitu ya? Tepat banget. Dan ingat, pesan utamanya, hidup ini singkat, jangan disia-siain. Ada satu pertanyaan penutup yang bagus banget dari buku ini. Dari cerita ayah, anak sama keledai itu loh. Kita ini ngejalanin hidup berdasarkan omongan orang lain yang bikin kita plin-plan terus, atau kita jalan pakai tujuan dan kesadaran kita sendiri? Wah, dalam banget tuh pertanyaannya buat direnungin. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.